Cek sound dulu. Bisa diterima suaranya? Bisa. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Maaf, saya menggunakan HP saja ya karena laptopnya bermasalah, jadi nggak bisa nanti memberikan gambaran slide atau yang lainnya itu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innal khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, saudaraku semuanya, bapak-bapak, mas-mas, saya lupa ada ibu-ibu nggak ya tadi ya? Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian kalau ada atau bergabung barangkali. Alhamdulillah, di dalam kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah walaupun secara daring atau dalam jaringan ya. Semoga saja hal ini tidak mengurangi substansi atau nilai-nilai yang ada di dalam kegiatan kita ini, yang intinya adalah peningkatan ruhiyah, peningkatan nilai-nilai spiritual yang ada pada diri kita semuanya, yang pada malam hari ini tentu adalah suatu momen atau kesempatan bagi kita bersama untuk bisa secara berjamaah mengkaji ataupun mempelajari hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita harus meningkatkan ruhiyah kita. Mobil khusus tadi juga disampaikan adalah terkait dengan dekatnya kita dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah merupakan satu bulan yang sangat istimewa sekali, khususnya bagi kita semuanya, di mana dikatakan rugilah kita kalau seandainya masuk atau diberikan kesempatan oleh Allah bisa memasuki bulan Ramadan, kemudian kita keluar dari bulan tersebut masih menyisakan sesuatu yang buruk dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ini adalah yang dikatakan sebagai orang yang rugi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ikhwati fillah rahimakumullah, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita berharap semoga kita diakui sebagai umatnya dan juga kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik, wa rahimakumullah, mungkin juga tidak panjang lebar di dalam muqaddimah, langsung saja sebagaimana yang disampaikan
oleh panitia kepada saya untuk bisa menyampaikan materi tentang tarbiyah zatiyah. Itu yang menjadi pokok pembahasan kita semuanya pada malam hari ini. Baik, akhwati fillah rahimakumullah, ada satu buku yang sudah ditulis ya oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan, ya sudah sangat terkenal sekali. Judul buku itu yaitu Tarbiyah Zatiyah. Maka sebagai rujukan yang utama nanti kita akan melihat atau membedah isi buku tersebut. Bagi yang mempunyai tentunya ya bisa dibaca ulang atau diperdalam kembali karena nilai yang sangat penting yang ada di dalamnya. Bagi yang belum punya, insya Allah sudah banyak ya tulisan-tulisan ini dimuat di internet dan sebagainya, bisa dicari atau di e-book barangkali sudah ada, baik yang itu secara utuh maupun ringkasannya, insya Allah sudah ada ya. Nah, itu. Tapi untuk pada sesi kali ini tentunya akan saya sampaikan secara pokok-pokok poin pada bab-bab yang ada di dalam buku tersebut. Baik, kita mulai saja langsung dari definisi tarbiyah zatiyah ya, supaya kita tidak berbeda pandangan atau berbeda asumsi nantinya ya, yang buat kita bias ya. Maka kita akan mengartikan atau mendefinisikan apa yang dikatakan atau yang disebut dengan tarbiyah zatiyah itu ya. Maka tarbiyah zatiyah adalah sejumlah sarana atau sarana tarbiyah pembinaan. Jadi tarbiyah zatiyah adalah sejumlah sarana tarbiyah atau pembinaan ya, yang diberikan orang Islam atau orang muslim atau muslimah seperti itu kepada dirinya untuk membentuk kepribadian yang islami ya, yang sempurna di seluruh sisi-sisinya ya. Kemudian seluruh sisi-sisinya itu bisa dikatakan seorang yang ilmiah, mempunyai keimanan yang kuat ya, kemudian mempunyai akhlak yang sesuai dengan Islam, kemudian bisa bersosial dengan baik dan lain sebagainya itu ya. Jadi macam-macam sisinya itu adalah seperti itu. Kemudian bisa naik tinggi ke tingkatan kesempurnaan sebagai manusia. Atau dengan kata lain, tarbiyah zatiyah adalah tarbiyah seseorang terhadap diri sendiri dengan dirinya sendiri begitu. Dengan definisi ini atau yang kita sampaikan itu, maka tarbiyah zatiyah setara dengan tarbiyah jamaiyah atau secara kolektif, atau forum-forum umum yang dikerjakan seseorang, atau ia geluti bersama orang lain, atau ia tertarbiyah atau terbina di dalamnya bersama mereka. Jadi secara posisi itu sama-sama ya dalam proses mentarbiyah, mendidik, membina pribadi kita. Yang satunya secara kolektif gitu ya. Nah, ini tidak kalah penting adalah mentarbiyah diri sendiri tersebut. Karena pada akhirnya orang itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri seperti itu. Ya. Lalu apa urgensi atau nilai penting yang ada di dalam tarbiyah zatiyah itu ya? Ya. Jadi yang pertama itu adalah menjaga diri, mesti didahulukan daripada menjaga orang lain. Ini konsep di dalam Al-Quran ya, insya Allah seperti itu. Tarbiyah seorang muslim terhadap dirinya tidak lain adalah upaya melindunginya dari siksa Allah Ta'ala dan nerakanya. Jadi saudaraku semuanya, bapak-bapak dan mas-mas atau adik-adikku semuanya, kalau kita lihat di dalam surat At-Tahrim itu kan ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu kan gitu ya. Oleh orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang
eh, bahan bakarnya itu anas manusia wal hijaroh dan batu begitu. Jadi artinya eh, di sini ada kalimat perintahku begitu ya. Jagalah ya eh, dirimu sendiri begitu ya, ku angfusakum wa ahlikum naro begitu, dan keluargamu dari. Jadi di sini yang diutamakan dulu ku angfusakum, jagalah dirimu seperti itu yang menjadi titik tolak atau tekanan, sehingga bagi kita ya itu satu keniscayaan atau keharusan, karena akhirnya seseorang itu akan dinilai memang oleh atau dari amal perbuatannya sendiri seperti itu. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Janganlah kita ingin menyelamatkan orang lain sedangkan diri kita tenggelam gitu. Atau seperti ibarat kata itu seperti orang yang menjadi lilin yang orang lain itu bisa terterangi, mendapatkan manfaatnya, tapi dia sendiri akhirnya terbakar ya oleh api. Itu ya menurut saya itu perumpamaan yang kurang bagus begitu ya. Kalau mau minimal jadi al-misbah, itu lampu bohlam, bisa menerangi orang lain tapi dirinya juga tenang-tenang saja ya, minimal anget gitu aja ya. Jadi tidak sampai terbakar seperti itu ya maksudnya gitu ya. Coba saya cek lagi surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ya. Surat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Seperti itu ya. Sudah betul tadi ya bacaan juga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Baru wa ahlikum dan keluarga kalian semuanya gitu ya. Jadi ya seperti ibarat tadi, dirinya artinya ada diupayakan, diikhtiarkan untuk bisa menjadi orang yang selamat, kemudian bisa menyelamatkan orang lain juga. Jadi menjaga diri dari neraka Allah yang memang ya, makhluk yang paling menakutkan itu yang neraka itu sebetulnya. Tidak ada makhluk yang paling menakutkan ya kecuali neraka itu. Kalau orang sudah bisa memvisualisasikan neraka ini, insya Allah sudah tidak ada lagi rasa takut ya, kecuali kepada Allah. Dalam artian di sini ya siksanya begitu, sehingga dia akan mempunyai motivasi yang kuat, yang semangat dari dirinya sendiri untuk bisa menyegerakan menyambut seruan Allah untuk membina ya, untuk mentarbiyah dirinya, karena memang neraka itu sesuatu yang sangat menakutkan sekali, dan sebagai bentuk siksaan Allah atau disebut balasan Allah yang paling berat nantinya. Allahu syadidul iqab. Allah itu sangat keras ya balasannya, dan bentuk kerasnya balasan Allah itu adalah neraka seperti itu. Jadi sebaliknya balasan Allah terhadap orang-orang yang tunduk, yang patuh, yang mau mentarbiyah dirinya dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi seorang muslim ataupun muslimah yang taat kepada Allah, juga sebalik dari neraka adalah tempat yang paling penuh dengan kenikmatan, bahkan sampai yang paling nikmat sendiri ya, di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada tatkala memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, jika Anda tidak mentarbiyah atau membina diri Anda
Maka siapa yang akan mentarbiyah diri Anda seperti itu? Ya. Siapa yang mentarbiyah seseorang saat ia berusia 5 tahun, ya, atau 20 tahun atau 30 tahun atau lebih jika ia tidak mentarbiyah diri sendiri. Ya, maka ia akan kehilangan waktu-waktu ketaatan dan momen-momen kebaikan itu sendiri. Maka ya memang tidak ada kata terlambat bagi kita, tetapi seandainya itu bisa kita mulai lebih awal, kesadaran untuk membangun diri itu, meningkatkan kompetensi diri itu, tentu itu lebih baik, ya, karena kita punya peluang yang lebih besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ya. Jadi nilai urgensinya pada akhirnya, ya, kalau kita tidak mentarbiyah pada diri kita sendiri, siapa begitu? Orang lain bisa mentarbiyah, tapi maaf, sebetulnya pada akhirnya keputusan itu pada diri kita sendiri. Ketika mengambil sikap melakukan atau membangkang, itu diri kita sendiri yang memutuskan gitu. Jadi sebaik-baik motivasi, sebaik-baik perubahan itu apabila memang dilakukan oleh diri sendiri dari diri sendiri seperti itu. Kemudian, ikhwati fillah rahimakumullah, saudaraku semuanya yang berbahagia. Selanjutnya nanti kita tentu sebagai orang beriman akan yakin dan percaya adanya kehidupan setelah kita meninggal atau setelah kita melaluinya di dunia ini. Tidak hanya hidup ini berhenti di dunia ini begitu. Sehingga dengan keyakinan itu kita juga akan melihat beberapa kejadian, ya, sesuai yang diinformasikan di dalam Al-Quran, kelak ketika sampai pada hari kiamat apa yang terjadi. Maka yang terjadi salah satunya adalah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hidup di dunia ini. Seluruh perilaku kita ketika sudah mulai akil balik, artinya beban agama sudah ada pada diri kita, sampai nanti ketika kita meninggal, sampai ajal kita, itu kelak akan dimintai pertanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Maryam ayat 95 ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Ya. Dan setiap, ya, dan setiap mereka datang kepada Allah. Oke. Ada suara yang masuk. Untuk hostnya bisa melihat dan bisa untuk meredam dulu sebentar ya. Dan setiap mereka datang kepada Allah pada hari kiamat itu dengan sendiri-sendiri. Jadi artinya ketika orang itu nanti akan dihisap oleh Allah di yaumul kiamah, dalam penghisapan itu tidak secara kolektif, ya, tidak bersifat jama'i, berjamaah, tidak, ya. Tapi kebaikan-kebaikan di dunia ini kita bisa usahakan, kita bisa laksanakan secara jamaah, secara kolektif. Tetapi tatkala kita menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban nanti, rupanya Allah berikan informasinya itu adalah dengan sendiri-sendiri, yakni dikatakan wa kulluhum, dan tiap-tiap mereka atihi akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, di hari kiamat itu fardan, ya, halnya, ya, kondisinya itu nanti sendiri-sendiri, ya. Maka dari itu kalau kita hanya mengandalkan orang lain, ya, bagaimana kita akan bisa menjawab, bagaimana kita akan bisa mempertanggungjawabkan kalau semuanya disandarkan kepada orang lain. Maka kesadaran mentarbiyah diri sendiri ini adalah sesuatu yang sangat substansial sekali, sangat penting sekali, ya, ya, untuk
membangun syahsiyah pada diri kita sebagai seorang muslim. Kemudian selanjutnya nilai penting yang ada pada tarbiyah zatiyah itu adalah lebih mampu mengadakan perubahan. Jadi setiap orang pasti punya aib, ya, pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan atau melakukan kelalaian dan maksiat, ya. Baik itu yang bersifat kecil maupun yang dikatakan sebagai dosa, ya. Jika masalahnya seperti itu, ya, ia perlu memperbaiki seluruh sisi negatif pada dirinya sejak awal, ya, sebelum sisi negatif tersebut akan membengkak dan seseorang tidak dapat meluruskan kesalahan-kesalahannya atau memperbaiki aib-aib dengan sempurna dan permanen. Ya, jika ia tidak melakukan upaya perbaikan ini dengan tarbiyah zatiyah, ya, jadi sulit nantinya begitu karena ia lebih tahu dirinya sendiri dan rahasianya. Maka orang itulah yang paling mempunyai potensi untuk bisa merubah dan bisa untuk memperbaiki dirinya karena dirinya sendiri yang paling paham gitu, ya, dibandingkan orang lain tentunya. Barat kata kalau dalam bahasa apa namanya itu bahasa Indonesia itu, ya, siapa yang tingginya gunung bisa didaki gitu, ya, itu dalamnya laut bisa diselami, tapi siapa tahu, ya, isi hati seseorang begitu. Sangat sulit, sangat rumit. Maka yang paling mengerti ya dirinya sendiri begitu. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, tentunya ya dirinya itu lebih tahu daripada orang lain. Saudaraku semuanya, kemudian tarbiyah zatiyah adalah sarana untuk sabat, ya, untuk tegar, teguh dan istiqomah. Jadi keistiqomahan seseorang itu akan diuji. Bukankah yang namanya takwa itu, ya, al-imtisalu awamirillah, ya, wajtanibuhu nawahihi siron wa alanian. Jadi ketakwaan itu akan diuji apakah dia itu betul-betul takwa tatkala dalam melaksanakan perintah atau menjauhi larangan itu posisinya halnya dalam kondisi sepi sendiri, apakah dia tetap dalam posisi takwa, di dalam hal rame bersama-sama, apakah tetap dalam kondisi takwa. Terkadang kan kita nampak ketakwaan kalau bersama yang lain, gitu, tapi belum tentu ketika dalam posisi bersendiri, gitu. Ya, ada mungkin sebaliknya juga orang yang bisa takwa dalam diri sendiri, tapi ketika bersama yang lain tidak bertakwa, tidak menunjukkan nilai-nilai ketakwaan, bisa jadi ada. Tetapi yang balance itu ya harusnya ketika berjamaah bersama orang lain dalam keramaian, tetap menunjukkan nilai-nilai ketakwaan. Demikian tatkala kita bersendirian di dalam sepi juga bisa menunjukkan adab, ya, adabul mufrad, adab kesendirian kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Allah Maha mengawasi, tentunya seperti itu. Ya, kita tampilkan diri ini dengan kebagusan akhlak-akhlak yang terbaik gitu. Kemudian nilai penting yang ada di dalam tarbiyah zatiyah yang keenam adalah sarana dakwah yang paling kuat. Jadi cara yang paling efektif untuk mendakwahi orang lain dan mendapatkan respon mereka ialah dengan menjadi qudwah atau panutan yang baik dan teladan istimewa. Ya. Mungkin bisa di aspek iman, di aspek ilmu, akhlaknya. Qudwah tinggi dan pengaruh kuat tersebut tidak dapat dibentuk oleh sekian khutbah dan ceramah saja, tidak, namun dibentuk oleh tarbiyah zatiyah yang benar. Ya, kita menjadi yang terbaik, artinya yang pertama-tama menjadi tauladan atau contoh melakukan seruan-seruan kebaikan. Demikian di dalam nahyu 'anil munkar, bagaimana kita menjadi orang-orang yang pertama-pertama
untuk bisa menggelorakan ataupun menyerukan supaya mencegah kemungkaran. Itu ya rahimakumullah. Jadi nilai ini sangat penting baik dalam keluarga maupun masyarakat, tentunya seperti itu. Setiap kita ya akan menjadi seorang pendakwah, seorang dai yang hebat. Ya manakala memang seluruh yang kita dakwahkan itu teraplikasi pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Nampak begitu. Sebaliknya apabila orang sepandai apapun berceramah menyampaikan sesuatu, tatkala ternyata seseorang atau orang lain melihat diri kita ini jauh ya panggang dengan api, maksudnya jauh sekali dengan apa yang dikatakan, dengan perbuatannya, tentu orang lain akan menilai, wah ya, seakan-akan nggak benar, padahal yang dikatakan benar, tetapi gara-gara dirinya tidak bisa menjadi panutan ataupun contoh, sehingga sulit orang lain untuk menerima. Apakah kemudian secara otomatis kita baru berdakwah setelah menjadi atau bisa menjadi contoh? Ya minimal dalam hal yang kita bisa sampaikan itu kita sudah benar seperti itu. Walaupun belum benar semuanya, belum bisa menguasai semuanya, tetapi dalam hal yang kita sampaikan, ya balighu anni walau ayah, walaupun hanya satu ayat itu kita sudah bisa memberikan teladan dan contoh baik untuk keluarga kita maupun masyarakat kita. Mungkin dari hal-hal yang ringan dan sebagainya, masalah berkata-kata yang baik, ya, masalah berbudi pekerti antar orang tua, dari yang muda ke tua, yang tua ke muda dan sebagainya, itu lebih bisa diterima manakala memang kita memberikan contoh seperti itu di masyarakat kita atau di tengah-tengah keluarga kita seperti itu. Kemudian jadi banyak sekali ini nilai-nilai yang terkandung dalam tarbiyah satiyah ini. Cara yang benar dalam memperbaiki realitas yang ada. Jadi nilai pentingnya itu adalah tarbiyah satiyah itu merupakan cara yang benar dalam memperbaiki realitas yang ada. Bagaimana kiat memperbaiki realitas pahit yang dialami umat kita sekarang, umat Islam? Ya, dengan ringkas langkah tersebut dimulai dengan tarbiyah satiyah yang dilakukan setiap orang dengan dirinya, dengan maksimalnya, sumul ya, bersifat universal dan seimbang. Sebab jika setiap individu baik, ya baik pula keluarga, lalu masyarakat menjadi baik, begitulah akhirnya pada akhir realitas umat menjadi baik secara total, ya, sedikit demi sedikit. Artinya, ya kita adalah satu afrod, ya individu, bagian daripada jamaah tentunya, baik itu jamaah di lingkungan kita maupun jamaah kaum muslimin di Indonesia bahkan dunia gitu ya. Nah ini konsep yang diajarkan oleh Rasulullah itu salah satunya adalah mengkonsep diri kita ya dengan mentarbiyah diri ini sehingga kita sebagai afrod ya afrodul mukminin sebagai sosok ya individu yang beriman itu mampu menjadi bagian orang-orang beriman yang secara keseluruhan itu menampilkan sosok-sosok yang betul-betul sabat teguh dalam keimanan tersebut begitu ya. Gitu. Sehingga masalah-masalah yang dialami ketika semuanya itu kita bisa atasi mulai dari diri kita sendiri ya. Artinya minimal kita tidak guncang jiwa kita oleh sesuatu hal yang terkait dengan keduniawian. Sehingga keimanan ini semakin mantap karena tahu bahwa dunia ini semuanya ujian, baik yang enaknya maupun yang tidak enaknya semuanya ujian. Maka ketika menyadari di situ, nilai keseimbangan pada diri ini sangat penting untuk bisa menjadi solusi, memecahkan permasalahan-permasalahan pada tataran berikutnya dan berikutnya. Tapi kalau kita sudah kupuh duluan, nervous, ya selalu perasaan takut, ya yang berlebihan akan sesuatu nasib yang menimpa kita di dunia ini,
itu justru akan membuntu akal sehat kita, tidak akan bisa membuat suatu pandangan yang lebih luas, ya, sehingga kita menjadi sempit di dalam kehidupan ini, nampak sempit sekali. Dan kesempitan dalam kehidupan itu bukan ciri-ciri orang beriman, gitu ya. Karena bagi orang beriman hidup ini merdeka, ya, hidup ini bebas, ya, karena hanya terikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lainnya. Begitu, itu kesimpulannya. Paling ekstrim ya diri kita, hanya Allah gitu yang bisa mengikat kita. Orang iman itu merdeka, semerdeka-merdekanya orang hidup di dunia ini adalah orang beriman, ya. Yang lain terikat, ya, terbatasi kemerdekaannya oleh kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan dan sebagainya. Tapi orang beriman memandang, oh tidak, ya, yang bisa mengikat kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Kemudian yang terakhir tentang urgensi daripada nilai tarbiyah zatiyah, itu adalah keistimewaan tarbiyah zatiyah itu sendiri. Ya, ini urgensi tarbiyah zatiyah lainnya ialah mudah diaplikasikan, sarana-sarananya banyak, dan ada terus pada muslim di setiap waktu, kondisi, dan tempat. Jadi setiap dimanapun situasi apapun kita berada, itu sebetulnya ada nilai-nilai tarbiyah zatiyah pada diri kita, ya, baik dari sisi keimanan tadi, dari sisi fikroh, ya, pemikiran, dari sisi akhlak, ya, itu ada semuanya pelatihan pendidikan untuk diri kita sendiri, ya. Kemudian selanjutnya apa yang ditimbulkan apabila kita tidak mau peduli kepada diri kita untuk tarbiyah zatiyah ini. Jadi apabila kita tidak mau mentarbiyah zatiyah diri kita ini, tidak mau mendidik, ya, membimbing diri kita sendiri, maka pertama yang menjadi implikasinya, ya, imbasnya itu adalah minimnya ilmu. Itu yang pertama. Ketidakjelasan sasaran dan tujuan. Orang yang merasa tujuannya dalam hidup ini tidak jelas, berjalan bersama manusia di mana saja mereka berjalan, maka tidak mengherankan kalau ia begitu lengket dengan seluruh sarana kehidupan yang semuanya dijadikan tujuan utama dalam kehidupan ini, sehingga ia tidak peduli dengan tarbiyah dirinya, ya, pembersihan, perbaikan, dan pengarahan dirinya ini. Nah, ini efek yang pertama seperti itu kalau kita tidak. Jadi bergeserlah tujuan itu. Mungkin dalam pemikirannya sudah dia pahami, tapi dalam pelaksanaan dia tergiring, bisa jadi seperti itu. Kalau dia tidak hati-hati dan tidak mentarbiyah diri kita sendiri, seperti itu tadi. Jadi karena maaf ya, iblis itu sangat pandai sekali, sangat pintar sekali, ya, termasuk bala tentaranya itu sangat licin dan licik sekali ketika menipu, ya, Adam dan Hawa, dan juga menipu anak cucunya, ya, maksudnya termasuk kita semuanya ini. Maka kalau tidak hati-hati, begitu tidak terasanya kita sudah tergiring di dalam kesalahan mengambil sikap dalam tujuan hidup ini. Kemudian selanjutnya adalah lengket dengan dunia. Pemahaman yang salah, ya, tentang tarbiyah, ya, ia berpendapat tarbiyah zatiyah membuat dirinya terputus dari kehidupan dan manusia, serta terisolir, ya, dari mereka, atau menyita sedikit waktu dan tenaganya, atau merasa tidak membutuhkan tarbiyah zatiyah karena telah menunaikan kewajiban agamanya yang paling penting, sehingga tidak perlu, ya, tidak perlu lagi untuk mengerjakan ibadah-ibadah lain, ya, yang tidak wajib, misalnya seperti itu, maka itu akan mengurangi nilai spiritual kita itu sendiri. Bahkan ya lengket dengan dunia, karena ya dia ngambil secukupnya saja, dalam artian tidak menjadikan yang akhir itu tujuan utamanya pada
hal, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi yang akhir itu lebih penting. Kalau yang lebih penting ya lebih diutamakan, lebih diprioritaskan untuk diambil. Mestinya seperti itu ya. Itu. Nah, dunia kita terkadang berbalik-balik. Sesuatu yang nampaknya itu bukan yang penting didahulukan, tetapi sesuatu yang tidak penting malah jadi hal yang diutamakan dan sebagainya. Ini kalau tidak eh, konsep tarbiyah satya ini kalau kita tidak aplikasikan bisa jadi akan seperti itu ya. Kemudian saudaraku semuanya, kalau kita nggak mau atau tidak peduli dengan tarbiyah satya ini, maka yang timbul adalah minimnya basis tarbiyah. Langkahnya seorang pembina, langkahnya seorang pembimbing ya. Seseorang dalam hidupnya sangat membutuhkan taujih, pengarahan, tarbiyah dan pengajaran, masuk peringatan. Makanya ada dalam Al-Qur'an dikatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin, seperti itu. Dan berilah peringatan karena peringatan itu sangat penting, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman dan sudah punya keyakinan harus bisa ditumbuh kembangkan nilai keyakinan itu dengan baik dan benar. Kalau tidak, ya seperti halnya tumbuhan atau seperti halnya tanaman, ya tidak diberi pupuk, tidak disirami, ya lama-lama layu, kering, akhirnya mati itu. Bisa jadi seperti itu. Maka kalau kita tidak memperhatikan ini, ya ketika di lingkungan tidak ada orang yang memberikan bimbingan, di lingkungan tidak ada orang yang memberikan tarbiyah dan sebagainya, tidak ada contoh kebaikan dan sebagainya, ya itu semuanya adalah menjadi hal-hal yang akan membunuh ya, sedikit-sedikit mengurangi kehidupan keimanan itu, sehingga bukan iman itu bertambah subur tadi, tetapi akan luntur kemudian bisa hilang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ini sangat diperlukan di lingkungan kita, khususnya untuk putra-putri kita, ya mulai dari sejak kecil kita sudah harus berikan ya sampai tua nanti, bahkan sampai meninggal dunia. Ini sangat diperlukan sekali. Ya, perasaan akan panjangnya angan-angan ini juga sangat berbahaya, merasa bahwa umur masih panjang, nanti saja, sehingga ada unsur penundaan ini karena masih sibuk dan sebagainya, ya sehingga lupa atau sehingga tidak punya perhatian sama tarbiyah ini ya. Dan masih banyak waktu yang tersedia untuk melakukan tarbiyah, jadi ya, nanti aja lah, masih ini apa namanya, banyak gangguan-gangguan, banyak godaan-godaan gitu ya, banyak waktu yang untuk mengerjakan hal-hal lain sebagainya, begitu dalam dirinya itu masih itu menunda, maka karena alasan penundaan itu sering kita lakukan, ada alasan-alasan itu ya sudah pasti dan pinter kita dalam melakukan alasan, ya akhirnya sampai mau meninggal itu masih cari alasan gitu. Ketika ditalkin ataupun ditahlil, ya diajarkan la ilaha illallah masih ada alasan, nantinya kan bahaya sekali begitu ya. Padahal intinya kita adalah bagaimana ya semua daripada tarbiyah zatiyah ini mampu mengantarkan kita ya untuk bisa di pintu awalnya itu husnul khotimah begitu. Ciri-cirinya apa? Ya, kita berharap semuanya ciri-cirinya ya kalau secara letterlek Rasulullah mengatakan angkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah begitu. Siapa yang di akhir hidupnya itu di akhir kalamnya ucapannya itu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah gitu. Masuk surga, itu harapan kita. Ciri yang lainnya kalau mungkin tidak bisa mengucapkan secara lafal tapi secara hati, pasti akan terbukti bahwa dia meninggal atau husnul khotimahnya itu tatkala melakukan amaliyah kebaikan, amal solihah begitu. Entah lagi sujud, entah lagi berzikir, entah lagi mencari ilmu, entah lagi bekerja untuk mencari nafkah dan sebagainya seperti itu. Ya semuanya dia niatkan dengan
eh, Bismillah tentunya, dimulai dengan Bismillah, disandarkan kepada Allah, tiba-tiba dia diambil oleh Allah, lah itu tidak masalah, dia dalam kebaikan. Ciri-cirinya seperti itu, dan ini tidak bisa di ekstrak gitu, nggak bisa. Harus kita usahakan sebelumnya, kita latih selagi ada kesempatan ini, ya gitu. Jadi nggak bisa hanya kemudian bejo-bejan gitu ya, itu nggak bisa. Konsep kita orang Islam bukan bejo-bejan, tapi bejo yang kita usahakan gitu ya, betul-betul didapatkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sarana-sarana tarbiyah zatiyah. Apa sarana-sarana tarbiyah zatiyah itu? Kita harus bisa mengerti maksud dari tarbiyah zatiyah, nilai pentingnya, kemudian apa kemudian efek kalau kita tidak mentarbiyah diri. Kemudian sekarang sarana-sarananya itu apa selanjutnya ketika kita ingin mentarbiyah diri? Ya, yang pertama adalah muhasabah. Ingat saudaraku semuanya, ya, melakukan muhasabah atau evaluasi diri ya terhadap diri kita ini atas kebaikan dan keburukan yang telah ia kerjakan gitu ya. Meneliti kebaikan dan keburukan yang ia miliki agar ia tidak terperanjat dan kaget dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya pada hari kiamat nanti. Ya, tentunya kita sesuaikan ya daripada amal-amal kita ini yang termasuk baik atau bukan. Kemudian ini disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, dalam surat Al-Hasr, ya di sana disebutkan di dalam ayat berapa ke sampai ayat berapa? Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, ma qaddamat lighad. Apa yang dia telah perbuat ya. Lighadin untuk hari esok begitu. Ya, jadi apa yang dia telah perbuat pada dirinya untuk mempersiapkan hari esok, dalam pengertian di sini bukan hari esok besok, lusa, kemudian minggu depan, bulan depan. Bisa saja konsep itu dibuat seperti itu, tetapi sebetulnya lighadin untuk hari esok itu pada hari di saat kita dihadapkan kepada Allah tadi begitu. Yang kita berhadap pada Allah itu sendiri-sendiri fardan gitu ya, sifatnya gitu. Itu maksudnya gitu. Apa? Nanti pas ditanya ya kita kaget dan terbelalak nanti. Jangan-jangan ketika kita diberi peluang untuk bisa beramal di dunia ini, beraktivitas di dunia ini dengan sesuai hukum dan juga ketentuan Allah, ternyata kita justru jauh ya, justru tidak bisa melaksanakan itu. Dan juga kita perhatikan sabda Rasulullah SAW dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ya, orang yang cerdas gitu ya, dikatakan di sana itu orang yang cerdas. Jadi menurut pandangan apa itu namanya Rasulullah SAW, berbeda dengan pandangan kita pada umumnya, gitu ya, yang mengatakan orang yang cerdas itu mungkin orang yang IQ-nya tinggi, gitu ya, orang yang mengadakan penelitian-penelitian kemudian menemukan sesuatu yang baru, yang unik dan sebagainya, gitu ya. Tapi Rasulullah di sini bersabda ketika beliau ditanya, man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah. Siapa orang yang paling pandai dan orang yang paling mulia ya wahai Rasulullah? Maka faqala
Rasulullah bersabda gitu ya, aksaruhum zikron lil maut, ya, yang paling banyak zikirnya, ingatnya kepada kematian gitu. Wa asadduhum istidadan lahu, dan yang paling bersemangat ya, bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan ya kematian tersebut gitu. Ulaika humul aqyas, maka mereka itulah orang yang paling cerdas ya. Zahabu bisarafid dunya wa karomatil akhirah. Maka orang itu pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Subhanallah, hadis riwayat Ibnu Majah, insyaallah sahih, dan beberapa imam yang lainnya mengatakan juga seperti itu dengan redaksi yang agak berbeda ya, tapi intinya sama. Jadi menurut Rasulullah orang yang paling cerdas itu adalah manakala orang itu sadar bahwa dirinya kelak pasti akan mati, dan mati itu sebuah perjalanan untuk masuk ke fase berikutnya, semakin dekat menuju peradilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dia tahu, dia persiapkan bekalnya gitu. Ya, paham akan apa namanya? Pertemuan itu, akan paham akan hal itu, maka dia kemudian mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk mempersiapkan bekal setelah kematian itu sendiri apa, seperti itu. Itu orang yang cerdas ya. Jadi bukan yang bergelar ini itu ya, mulai dari S1, S2, S3, profesor sebagainya, bukan ternyata gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa mengkaji ya kehidupan ini sampai kepada tarbiyah zatiyah, sehingga bisa mengambil kesimpulan dirinya bahwa kelak akan mati di hadapan kepada Allah, maka dia perlu bekal, perlu kepada sesuatu untuk menjadi apa ya, bekal ya, sesuatu untuk menjadikan argumen-argumen yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, itu ada yang juga dari Imam Tirmidzi menyampaikan juga sama seperti itu. Panduan muhasabah yang urgensi muhasabah secara rutin ya. Kita lihat, kita baca di sini Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, menjelaskan salah satu kiat muhasabah. Hal yang paling bermanfaat bagi orang ialah ia duduk sesaat ketika hendak tidur ya. Ini dalam hal muhasabah ya. Kemudian ia lakukan muhasabah terhadap dirinya pada saat tersebut atas kerugian dan keuntungannya pada hari itu. Lalu ia memperbaharui taubatnya dengan taubatan nasuhah kepada Allah. Lantas tidur dalam keadaan taubat dan bertekad tidak mengerjakan dosa yang sama. Jika ia telah bangun, ya itu dia merasa tidak ingin atau tidak ingin mengulangi apa yang menjadi kesalahan hari-hari sebelumnya. Itu ia kerjakan setiap malam. Jika ia meninggal pada malam tersebut, ia meninggal dalam keadaan taubat. Jika ia bangun dalam keadaan siap beramal, senang ya ajalnya ditunda, dan siap mengerjakan perbuatan-perbuatan yang belum ia kerjakan. Maka skala prioritas yang penting yaitu yang pertama, tentu harus kita pahami ini muhasabah ini, yang pertama yang kita hisab, kita hitung-hitung pada diri kita introspeksi itu yang mana gitu ya. Maka yang pertama sekali adalah muhasabahi kesehatan akidahnya ya. Ini yang paling urgen karena ini pondasi ya. Akidah ini betul-betul satu pijakan atau satu hal yang lain bisa menjadi punya nilai atau tidak tergantung kepada akidahnya ini, tergantung kepada keimanannya. Keimanannya baik, ya, yang lain diharapkan bisa baik. Tapi kalau keimanan rusak, ya, maka semuanya menjadi rusak begitu. Kalau letterleknya Allah berfirman, lain asrokta layah batonna amaluka begitu. Kalau seandainya kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah, ini syakul kalamnya
ditujukan kepada Rasulullah ini ya, konteks ininya ya, pada Rasulullah. Kalau seandainya engkau melakukan kemusyrikan, wahai Muhammad, begitu kalau diletakkannya. Layah batona amaluka, sungguh aku musnahkan itu. Sungguh aku hapus semua amal-amal kebaikanmu gitu. Makanya ini sangat penting sekali gitu. Akidah ini ya, kebersihan tauhid ya. Baik dari syirik yang besar maupun yang kecil, dari syirik yang nyata maupun yang tersembunyi. Maka seandainya kita ingin memulai kembali mempelajari keimanan ditata ulang, tidak masalah sebetulnya demi keselamatan. Banyak sahabat itu juga mengambil ilmu keimanan ini ketika sudah dewasa, bahkan sudah terhitung tua. Baik. Selanjutnya, apa yang kita muhasabai? Yang kita muhasabai adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban, terutama sebagai rukun-rukun Islam yang ada ya. Misalnya sholat 5 waktu seperti itu ya. Kemudian hal-hal lain selain ibadah, misalnya berbakti kepada orang tua, menyambung hubungan kekerabatan, amar ma'ruf nahi munkar, kita muhasabai juga. Selanjutnya juga memuhasabai sejauh mana dirinya menjauhi hal-hal yang haram dan kemungkaran-kemungkaran. Banyak sekali orang sekarang ini kadang tertipu ya dengan ucapan-ucapan ya memang nampak seperti benar. Golek sing haram angel, apa meneh sing halal. Ya nggak bisa seperti itu. Sama saja sebetulnya, mencari yang haram sulit, ya mencari yang halal juga sulit kalau dikatakan sulit. Kalau dikatakan mudah, harusnya mencari yang haram mudah, mencari yang halal juga mudah, begitu loh sebetulnya itu. Jadi jangan kemudian mengkonsep diri kita dengan kata-kata yang termasuk bujuk rayu ataupun perkataan setan sebetulnya, supaya kita terjerumus kepada hal-hal yang haram gitu. Nah, gitu. Tidak, semuanya punya potensi yang sama. Apakah hati kita ini condong kepada iman atau condong kepada takwa, atau kita condong kepada fujur atau kerusakan, itu sama, tergantung diri kita sebetulnya. Bukan orang di luar diri kita begitu loh. Nah, sehingga hal ini perlu kita muhasabah pada diri kita. Monggo yang terjun di dalam hal-hal ini adalah diri kita semuanya. Yang notabene bisa dikatakan sebetulnya pribadi-pribadi sendiri-sendiri ya, atau afrod gitu ya, munfaridan ya sendiri gitu sebetulnya kita ini kan gitu ya, dalam memilih atau meletakkan keputusan itu gitu. Kemudian memuhasabahi ya sejauh mana melakukan ibadah-ibadah sunnah dan ketaatan. Ingat, seluruh ibadah-ibadah yang wajib memang sudah seharusnya begitu, tanpa atau nggak usah mengharap-harap pahala sebetulnya. Justru ya nilai-nilai pahala, fadilah-fadilah itu adanya pada hal-hal yang sunnah ya, hal-hal yang nawafil yang dianjurkan oleh Allah ataupun Rasulnya untuk mengerjakan, sehingga nanti bisa menutup hal-hal yang wajib, salah satunya kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan di hal-hal yang wajib. Termasuk kita disunahkan di bulan Sya'ban seperti ini memperbanyak saum. Juga salah satunya adalah apabila nanti kita saum Ramadan barangkali banyak cacat dan sebagainya, sehingga bisa menutupi yang wajib tadi. Karena yang utama yang wajib, memang yang wajib ya sudah menjadi kewajiban, gimana lagi gitu sebetulnya. Nggak usah apa istilahnya itu, membayangkan atau nggak usah mengharap-harap pahala sebetulnya itu. Tapi toh demikian Allah berikan pahala bagi yang melakukan, itu kemurahan Allah SWT. Tapi namanya kewajiban ya sudah harus dilakukan, begitu saja harusnya kan gitu ya. Nah, justru kita cari hal-hal yang sunnah ya dan ketaatan lain itu karena memang banyak fadilah dan keutamaan seperti itu. Dan salah satunya tadi bisa menambal atau menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan kewajiban kita di sisi fadilah yang banyak yang lain ya. Ya, kemudian ada beberapa jenis muhasabah. Yang pertama adalah muhasabah diri sebelum berbuat. Jadi irtanya merencanakan gitu ya, memplanning dan sebagainya. Muhasabah diri setelah berbuat.
mengevaluasi dan sebagainya, muhasabah diri atas ketaatan kepada Allah yang telah ia lalaikan, muhasabah diri atas perbuatan yang lebih baik tidak ia kerjakan daripada ia kerjakan, kita itu muhasabah atas hal-hal mubah dan wajar, apakah kita ketika itu mubah kemudian berlebih-lebihan, ketika wajar justru kemudian kita mengambil malah tidak wajar akhirnya, kan gitu. Seperti itu kita muhasabahi, karena sesuatu yang berlebihan pada akhirnya menggiring atau mengarahkan kita kepada hal-hal yang nantinya tidak wajar tadi, kebablasan hulu, ya, baik dalam agama maupun hal-hal keduniawian kita tidak boleh hulu atau berlebihan, ya. Kemudian muhasabah atas waktu, ya, muhasabah diri tentang alokasi waktunya yang merupakan usia dan modalnya. Apa ia telah gunakan waktunya dalam kebaikan, ya, amal soleh dan hal-hal bermanfaat bagi orang lain, atau sebaliknya, ini kita muhasabah. Ya, memang harus telaten, harus rajin, karena ini demi keselamatan yang selama-lamanya, keselamatan yang hakikat, yang hakiki, begitu. Bukan abal-abal keselamatannya ini, ya. Betul-betul harus kita manage pada diri kita ini seperti ini, ya. Kemudian ingat hisab besar, ya. Allah akan menghisab hamba-hambanya pada hari kiamat dengan hisab yang cermat, ya. Ya, hisab yang mudah juga dalam artian bagi Allah, hisaban yasiron, gitu. Hisab yang bagi Allah nggak sulit menghisab kita itu, begitu. Dan tetapi sangat cermat sekali. Hisab Allah itu tidak ada yang ditolimi. Kebaikan setitik pun akan dikembalikan, begitu kejahatan setitik pun akan dikembalikan. Nah, tanpa ditolimi. Dan bertanya pada mereka tentang apa saja yang telah mereka kerjakan, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, ini juga ditanya nanti seperti itu. Kemudian yang kedua, sarana untuk tarbiyah zatiyah ini tadi, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya, tidak terlalu lama, ya, nanti, ya. Yang kedua adalah taubat dari segala dosa, ya. Ini penting sekali karena memang kita sadari sebagai manusia terlalu mudah untuk kita ini terjebak dan tersandung di dalam doa ini, dalam dosa ini, ya. Kemudian juga mudah lalai, ya, dan lupa seperti itu. Hakikat dosa, ya, dosa pada hakikatnya adalah tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban syar'i atau melalaikannya, atau bentuk tidak mengerjakannya dengan semestinya, ya. Artinya tidak sesuai panutan atau tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah. Ingat, itu adalah bentuk dosa. Kemudian syarat-syarat taubat harus kita ketahui. Kalau kita melihat di Riyadhus Shalihin di bab awal itu juga ada, setelah bab niat kalau misalnya ada bab taubat di sana juga ada, insya Allah, ya. Kemudian syarat-syarat taubat adalah taubat jujur dan serius yang menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya dan melindungi pelakunya dari dosa-dosa sebelumnya. Ya. Ingat, setiap dosa itu adalah kesalahan. Ya, taubatan nasuha itu pertama adalah an-nadam, menyesali, ya, dari perbuatan dosa itu. Jadi ada rasa penyesalan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi, dan yang ketiga, ya, berhenti dari perbuatan itu seketika itu, berhenti. Bukan saya tobat tapi terus melakukan, tidak, tapi ya berhenti, berjanji tidak akan mengulangi, gitu. Kemudian menyesali, gitu. Kemudian tentunya dilakukan dengan betul-betul ikhlas, ya. Dan apabila dosa itu terkait dengan hak adami atau hak-hak orang, maka harus mengembalikan hak-hak tersebut, dan itu lebih berat. Maka dosa kepada manusia nampaknya, ya, ada kaitannya dengan manusia. Dosanya kepada Allah akhirnya, karena larangan dari Allah, kan. Kemudian menyakiti saudaranya, dan itu syaratnya ditambah satu lagi, harus meminta pengampunan dari saudaranya tadi. Kalau itu terkait hak-haknya yang diambil, ya harus dikembalikan. Kalau itu terkait hak-haknya seorang saudara yang harus tidak diungkap aib-aibnya, lalu kita ungkap, ya kita minta maaf bahwa kita telah mengungkap itu, sehingga namanya mungkin tercemar dan sebagainya, ya kita harus mau nggak mau, ya, mengatakan dan meminta maafnya, gitu.
selama tidak diberi maaf ya sulit, Allah akan memaafkan juga. Dan seorang saudara yang paham kalau saudaranya sudah meminta maaf, ya memang harus memberi maaf seperti itu. Ya mudah memberi maaf itu juga kebaikan. Ya, itu ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian kita harus sadari semua dosa itu adalah kesalahan. Hukuman di dunia, dosa yang pelakunya tidak bertaubat darinya, punya hukuman segera di dunia ya, sebelum di akhirat. Kendati kadang kejadiannya agak tertunda. Dari sinilah ya, kecerdasan akal orang muslim itu ketika ia banyak bertaubat ya dan beristighfar di setiap waktu dan kondisi dengan harapan Allah mengampuninya di dunia dan tidak menghukumnya di akhirat. Ada yang kadang lolos di dunia ini bebas, tapi dia tidak bisa lolos di akhirat gitu. Ada yang sudah di jalannya di dunia sehingga dia lolos di akhirat apabila itu sesuai dengan had ataupun hukum-hukum yang diberikan oleh Allah dilakukan dengan ikhlas. Ceritanya seperti halnya seorang pezina yang datang kepada Rasulullah mengakui kesalahannya, lalu sampai intinya sampai dirojam. Nah, setelah dirojam meninggal, maka Rasulullah pun menyolati. Ya, para sahabat kaget. Kok disolati ya Rasulullah? Dia kan pezina. Para sahabat, kalau seandainya wanita ini taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang pendosa di Madinah ini masih mencukupi. Karena dia melakukan apa yang ditentukan oleh Allah, dia pilih ya ketentuan Allah di dunia ini. Maka dia sudah ampuni. Seperti itu bisa jadi gitu ya. Jadi jangan menghina ataupun ada penyangkalan hukum-hukum Islam gitu ya sebelum diberi penjelasan dan keterangan dari agama itu sendiri. Kadang walaupun kita Islam anehnya gitu loh, bisa mengkritisi hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu sendiri gitu ya. Gitu. Bahaya sekali gitu. Kemudian yang ketiga, sarana kita untuk tarbiyah zatiyah adalah mencari ilmu dan memperluas wawasan. Ya, musafaqatul fikri itu ya. Kita harus mengembangkan kekuatan akal kita, fikriyah kita ini karena pada akhirnya gitu ya tidak bisa menangkap intisari daripada nilai-nilai kehidupan ini kecuali orang yang berakal. Orang yang berakal saja. Ya, hanya liulil albab, hanya liulil absor begitu nanti yang bisa menangkap makna-makna kehidupan ini. Sehingga memperluas wawasan sangat penting. Dan caranya sangat banyak, antara lain menghadiri pertemuan-pertemuan yang mengkaji ilmu ilmiah dan tarbiyah, membaca buku, mengunjungi ulama, peneliti, mendengar kaset ilmiah dan ceramah. Kalau sekarang ya mungkin ada YouTube dan sebagainya yang ada nilai-nilai ceramah yang tentunya kita bisa komparasikan dengan ustadz-ustadz yang pada bidangnya, ya jangan dimakan mentah-mentah tentunya karena perlu ada selektivitas di dalam hal mendengar dan melihat apa yang kita temukan di YouTube dan sebagainya seperti itu. Ini perlu semakin memperbanyak wawasan diskusi dan sebagainya itu akhirnya wawasan kita berkembang. Kemudian sarana selanjutnya mengerjakan amalan-amalan keimanan, antara lain mengerjakan ibadah-ibadah wajib seoptimal mungkin, meninggalkan porsi ibadah-ibadah meningkatkan porsi ibadah-ibadah sunnah. Seperti di bulan Syaban ini Rasul membiasakan saum ya. Tidak ada saum khusus memang, tapi saum yang sudah ada saja misalnya Senin Kamis, kemudian ayam bid, kemudian kalau lebih lagi puasa Daud atau puasa mutlak aja ingin puasa begitu di bulan ini. Tetapi memang tidak harus bulan penuh kalau di selain bulan Ramadan ya. Bahkan kalau seandainya kuat pun disisakanlah sehari 2 hari sebelum masuk Ramadan itu, jangan didahului Ramadan dengan sehari 2 hari. Walaupun itu masih ada kelonggaran bagi yang sudah biasa, tepat pas waktu itu misalnya puasa Daud kok pas bagian puasanya bukan selang yang tidak puasanya dia boleh puasa bagi yang biasa. Dan peduli dengan ibadah zikir seperti membaca Al-Quran, ya, kemudian baca Al-Maqsurat misalnya, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain, ya, yang tidak putus harusnya di dalam hati ini, ya, walaupun secara sir itu, semisal
kita disuruh membaca ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Ya, dengan zikir yang banyak nggak usah dihitung juga ya, gitu. Yang penting mendawamkannya itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi Rasulullah dalam formalnya beliau memberikan batasan 100 yang terbaik. Tidak ada yang lebih baiknya kecuali orang yang lebih banyak membaca itu kan begitu. Rata 100 ya, yang batasan mutlak maksudnya. Beliau memberikan angka itu untuk menjadi optimal, kebaikannya itu maksimal gitu ya. Nah, tapi tidak ada yang bisa melebihi kebaikan orang yang baca itu kecuali yang lebih dari yang bacaannya lebih, tentunya dengan makna seterusnya. Kemudian hal penting ya antara lain urgensi sholat 5 waktu, mungkin hendaknya tetap konsisten ya mengerjakan sholat 5 waktu dan serius menaikkannya secara berjamaah di masjid bagi laki-laki utamanya, sesuai dengan rukun-rukun kewajiban dan sunnahnya pada waktunya sembari menjauhi kesalahan yang biasa dilakukan. Jadi hal ini pun kita harus belajar juga. Yang pokok-pokok ini nggak usah wah jong beyan jog cilik mulai tuwek belajar sholat ya jangan seperti itu. Maksudnya kalau memang kita belum memahami dan menemukan sebagai penguat ketentraman dan ketenangan jiwa kita dalam melakukan suatu amaliyah, ya kita cari nggak apa-apa pendalilannya misalnya dan sebagainya. Atau mungkin bacaan-bacaan yang memang kita ingin mengenal di sifat sholat Rasul itu yang dalam ruku itu apa saja misalnya. Yang setahu kita misalnya hanya subhana rabbil azim. Kalau kecil subhana rabbil azim wa bihamdihi dulu kan begitu. Apakah ada bacaan lain kita cari ya nggak masalah seperti itu. Dan barangkali memang kita jumpai yang dari sisi makna dan sebagainya lebih tepat. Makanya Rasulullah itu terkadang memberikan tidak hanya satu warna, tapi selama sah dari Rasulullah dicontohkan nggak masalah kita ambil. Kita pakai variasi itu barangkali supaya lintasan hati yang ada itu mewakili kejiwaan semua pengikutnya begitu barangkali Rasulullah, atau memang punya fadilah-fadilah sendiri setiap bacaan itu ya. Kemudian antara ibadah dan adat istiadat ya, menjadikan ibadah tidak sekedar rutinitas fisik tanpa ruh ya, hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Saya baca secara ringkasnya. Kemudian ilmu pengetahuan ya, tidak cukup ilmu saja, tidak cukup jika mengingat seperti itu ya. Kita tidak lupa zikir kepada Allah. Jadi semaksimal mungkin diusahakan bisa mengingat Allah dalam bentuk lafaz, dalam bentuk perbuatan ya, atau dalam bentuk ibadah gitu. Lafaz ya tadi itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sebagainya ya. Dalam bentuk perbuatan, setiap memulai perbuatan dan mengakhirinya kita sandarkan kepada Allah begitu aja. Sebetulnya kan mudah saja. Tidak seperti gimana gitu ya, kok berat hidup ini. Enggak. Melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah itu akan menjadi mudah, insya Allah demikian ya. Karena agama ya tidak hendak membuat berat bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Kemudian memperhatikan aspek akhlak moral ini ya. Untuk selanjutnya ya sebagai sarana-sarana untuk tarbiyah itu, tarbiyah zatiyah ya. Tarbiyah zatiyah dalam aspek moral antara lain ya sabar pada umumnya gitu ya. Kemudian membersihkan hati dari akhlak tercela, meningkatkan kualitas akhlak, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia, memperhatikan etika-etika umum ini penting ya. Saya pernah membaca koran ya, itu orang Jepang yang naik haji, ketika waktu itu 2 atau 3 tahun yang lalu kan ada yang cateringnya telat dan sebagainya, itu orang Jepang itu gumunnya itu dalam konotasi negatif itu loh. Umat Islam kok begini ya, tidak mengutamakan saudaranya berebut dan sebagainya. Orang Jepang itu attitude-nya katanya kan bagus sekali ya, disiplin gitu ya. Sekalipun belum mengenal agama Islam, apalagi setelah mengenal agama Islam begitu yakinnya diajarkan dalam Islam. Tapi dalam prakteknya ketika lihat berebut seperti itu, gumun dia. Kok begini ya orang Islam itu. Makanya pemandunya orang Indonesia ya agak-agak malu begitu ya. Belum melihat realitas yang lainnya.
tatkala kita bicara etika, ya, tatkala kita berbicara tentang moral, terkadang kita ini ya, umat Islam yang sebagai bahkan kanan dakwah Rasulullah, ya, innama buistu liutammima makarimal akhlak, di situ kan sebetulnya titiknya kenanya itu. Sesungguhnya diutus itu untuk menyempurnakan ya akhlak yang mulia bagi manusia. Begitu kan, malu harusnya kan gitu ya. Nah, ini masalahnya. Jadi bagi kita banyak hal yang perlu kita perbaiki dari diri kita, dari salah satunya adalah tadi itu di tataran moral ataupun aspek ya akhlak bagi kita ini ya perlu sekali. Ada buku yang di sana ada tarbiyah khuluqiyah, insya Allah ya. Ya boleh dipelajari di sana banyak sekali, ataupun membaca buku-buku terkait dengan ini, atau adab-adab yang mungkin di Riyadhus Shalihin banyak sekali juga di sana diberikan adab-adab bagaimana seorang mukmin atau seorang muslim itu bertingkah atau berbuat seperti itu. Ada juga karangan Imam Bukhari itu Adabul Mufrad ya kalau nggak salah, itu bab hadis-hadis yang terkait dengan adab-adab keseharian seorang muslim seperti itu. Kemudian yang keenam ada terlibat dalam aktivitas dakwah. Nah, ini penting ya karena bisa merasakan kewajiban berdakwah. Pada akhirnya berdakwah itu bukan kewajiban orang per orang saja, tapi memang kewajiban keseluruhan aja semua manusia gitu. Khususnya adalah ya orang-orang yang punya keimanan tentu akan mendakwahkan nilai-nilai keimanan. Terus bagaimana dalam surat Al-Asr yang pendek itu kita renungkan maknanya itu sangat dalam sekali ya. Itu ilalladzina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu saling menasihati di dalam yang benar ya. Saling menasihati dalam hal yang sabar. Ya, karena akan menjalankan kebenaran itu berat tantangannya, maka juga diikuti dengan saling menasihati dalam kesabaran begitu. Intinya dakwah gitu. Ya, kul hadhihi sabili kan begitu dalam surat Yusuf itu ya ayat 108. Katakanlah inilah jalanku. Ya. Ana wa manittaba'ani, dan aku dan orang-orang yang mengikutiku kan gitu ya. Itu ad'u ilallah, mengajak kepada Allah ala basiratin gitu ya. Itu di atas hujah yang nyata, di atas dalil-dalil yang benar seperti itu. Itu fillah rahimakumullah, menggunakan setiap kesempatan untuk berdakwah dalam pergaulan sehari-hari di kantor, dalam pergaulan sehari-hari di sosial ya, masyarakat, dalam keluarga dan sebagainya, jangan dilupakan di sini ada muatan-muatan dakwahnya. Ya bisa dimasukkan unsur-unsur dakwah. Apapun itu sebetulnya, seluas kehidupan kita ini sebetulnya, seluas itu pula nilai-nilai dakwah bisa diwujudkan atau dikembangkan terus menerus dan tidak berhenti di tengah jalan. Nah, ini istimroriyah dawam walaupun kecil. Yang terbaik itu kata Rasulullah, amal yang terbaik dan dicintai oleh Allah itu adwa muha wa inqala, terus walaupun sedikit itu ya. Atau kemudian saya percepat lagi ini sebentar lagi ini insya Allah ya. Pintu-pintu dakwah itu banyak, cara berdakwah itu tidak hanya berceramah saja ya, ada melainkan senyum Anda juga bisa menjadi dakwah ya, perkataan yang baik dan lain sebagainya itu merupakan dakwah juga ya. Jadi ada dakwah bil hal, ada dakwah bil qaul atau ucapan gitu ya. Ada dakwah dengan hal perbuatan. Monggo semuanya bisa dipelajari dan dipilih. Tapi intinya dimanapun berada itu bisa dimasuki unsur-unsur dakwah itu, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada yang kemungkaran. Kemudian yang selanjutnya adalah mujahadah, berjihad bersungguh-sungguh ya. Pertama kalau kita lihat itu Ustadz Nasir ya, itu Muhammad Nasir itu ada bukunya Sabar adalah bekal dakwah, nggak salah seperti itu. Ini sabar adalah bekal untuk mujahadah gitu ya. Untuk bersungguh-sungguh perlu kesabaran. Sumber keinginan mujahadah dan keinginan datang dari jiwa. Ketekunan dan membayar harganya sesuai dengan semestinya gitu ya.
Ya, ini akhirnya eh, apa namanya keinginan, kesungguhan dan ini semuanya memang datang dari jiwa yang murni harus seperti itu sehingga akan melahirkan nanti hasil-hasil yang sesuai ya dengan harapan ya di mana bahkan pahala pun itu sesuai dengan kesungguhan usaha kita kan begitu ya. Kemudian bertahap dalam melakukan mujahadah ya, tidak langsung mengambil yang ekstrim tentunya. Jadilah Anda orang yang tidak lalai. Siapa yang mengambil manfaat dari mujahadah ya Anda adalah pihak pertama dan terakhir yang mengambil manfaat itu ada uh, ya saya yang mengambil pertama dan terakhir yang mengambil manfaat jika bermujahadah itu tetap kita ya ya mengambil manfaatnya itu yang mendapat bagian manfaatnya pada akhirnya kembali ke diri kita itu sendiri. Kemudian sarana untuk apa namanya terbiasa dia adalah berdoa dengan jujur kepada Allah SWT. Doa adalah permintaan seorang hamba kepada Allah. Pengakuan ketidakberdayaan dan kemiskinan dirinya, ya, pernyataan tidak punya daya dan kekuatan, serta penegasan tentang daya kekuatan, kodrat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya Rasulullah bersabda, iman ya pasti lusuh di salah seorang dari kalian sebagaimana pakaian itu lusuh. Karena itu mintalah Allah memperbaharui iman di hati kalian begitu. Jadi dari sini sebetulnya ya bagaimanapun juga bahkan keimanan kita ini ya tidak lepas dari campur tangan ataupun dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh kita untuk menyandarkan kepada Allah. Kebutuhan kita kepada doa itu mutlak ya. Waktu-waktu dan tempat terkabulnya doa harus kita perhatikan. Syarat-syarat doa ya yang antara lain supaya diterima ya. Makan makanan yang halal gitu ya. Minta dengan sungguh-sungguh, menampakkan kelemahan dan kepasrahan pada Allah, menghadirkan hati, bertaubat dari dosa, terus kemudian menumpulkan rasa khauf dan roja, ya, takut dan harapan hanya kepada Allah SWT. Gitu ya, dilandasi dengan mahabbah, cintaan tentunya, insya Allah semuanya akan menjadi terkabul, ya, cepat terkabulnya, terijabahnya doa-doa kita atau minimal doa ini ya lancar tidak terhalang oleh sesuatu hal begitu ya. Kemudian jangan minta doa dikabulkan dengan segera, itu justru menurut pandangan ahli ilmu tidak bagus. Yang penting kita berdoa bagaimana Allah mengabulkan dan kapan akan mengabulkan, ya caranya seperti apa itu mutlak milik Allah. Jangan kita mendikte lagi begitu, mendikte Allah. Soalnya Allah ala kulli syai'in qadir gitu. Di sisi lain, ya Allah itu sudah berjanji kepada kita dan tidak akan menjanjinya itu. Ud'uni astajib lakum gitu loh. Apakah kurang yakin kita begitu. Kemudian di ayat tentang saum itu ya di pertengahannya itu diselipkan ya. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun gitu. Ya, jadi itu sudah janji Allah pasti ya diijabah pasti dikabulkan dengan waktu, cara, kaifiatnya mengabulkannya itu sesuai ketentuan Allah bukan ketentuan kita. Yang terpenting janji Allah itu pasti begitu bagi kita keyakinannya. Ya, wallahu la yukhliful mi'ad dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Begitu saja. Doa kita lepaskan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian terakhir ini ya, terakhir benar ini terakhir ini sudah lama ya, maaf ya. Ini terakhir ini. Buah terbiasa ya, artinya ada samroh, ada buahnya ya, sebagaimana keimanan dan juga amal itu ada buahnya. Gitu ya. Seperti itu, maka apa kemudian buah ataupun hasil daripada tarbiyah satiyah ini
Natijahnya apa gitu ya. Pertama itu mendapatkan keridhaan Allah dan juga akan mendapatkan surganya. Kemudian kebahagiaan dan ketentraman. Ini sebetulnya kebahagiaan dan ketentraman ini penting kalau seandainya landasan dari keimanan, ya akidah kita, syariah, pelaksanaan agama kita, akhlak-akhlak kita ini tidak dilandasi dengan sesuatu keilmuan yang kuat, maka nampaknya sulit akan betul-betul menggapai kebahagiaan dan ketentraman. Pasti ada sesuatu yang ini nanti agak mengganjal dan sebagainya, kurang. Maka harus kita dukung dengan seperti itu, gitu ya, dengan penguatan-penguatan akidah tadi syariah. Jadi artinya jangan berhenti belajar begitu ya. Nah, itu. Kemudian dicintai dan diterima oleh Allah. Tentunya kita sukses dan suksesnya tidak hanya dunia saja, ya ini sukses yang akan menembus kepada dimensi kubur dan akhirat kita, ya sampai akhirat kita. Gitu. Kemudian terjaga dari keburukan dan hal-hal tidak mengenakkan, keberkahan waktu dan harta, karena semuanya kita mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atas penderitaan dan semua kondisi, dan sangat menakjubkan sekali. Orang beriman itu seperti itu, ditimpa musibah, dia sabar, dan sabar itu baik bagi orang beriman. Diberi kenikmatan yang melimpah, maka dia bersyukur, dan syukur itu adalah kebaikan bagi orang beriman. Subhanallah. Ini orang beriman, jiwanya sudah tawazun, ya seimbang begitu ya. Jadi kita sama-sama mengusahakan seperti ini ya, baik diri saya, panjenengan semuanya. Kemudian jiwa merasa aman. Jadi dengan demikian banyak sekali sebetulnya janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Ada namanya kitab kecil, Kitabul Iman, sering mengkaji ya dulu dari guru saya yang secara ngajinya secara serokan gitu, kitab kecilnya Kitabul Iman ini banyak ini janji-janjinya itu biasanya nyari udah nggak ada. Teman-teman fotokopi ya boleh, nggak apa-apa kemarin itu ya. Kita kaji bersama itu. Janji-janji Allah bagi orang beriman itu masya Allah banyak sekali itu ya. Dan itu pernah atau didapatkan oleh kaum salafun sholih yang terdahulu yang benar-benar melaksanakan keimanannya, termasuk menguasai dunia, termasuk diberikan kemenangan-kemenangan, terhindar dari penjajahan musuh-musuhnya, rezeki yang halal, nah, itu banyak sekali. Minimal dimuat di sana kalau nggak salah itu ada 9 atau 10 itu ya janji-janji Allah yang sangat nyata di sana di dalam Al-Quran, belum yang dijanjikan melalui Rasulnya, melalui lisan Rasulnya, dan dari hadis yang sahih banyak sekali gitu ya. Tetapi kok nampak kita ini masih gelisah dan sempit dalam hidupnya, ada apa kan begitu ya. Berarti tadi itu terbiasa ya, ini rupanya harus kita kuatkan. Demikian ya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan waktunya apabila panjang. Ya, insya Allah secara keseluruhan dari buku Tarbiyah Satiyah ya ini sudah terangkum ya, sudah bisa saya sampaikan ya secara ringkas, maksudnya seperti itu. Sekali lagi itu ada bukunya itu yang dikarang oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aida ya, sudah ada terjemahannya insya Allah, dan ringkasan banyak itu bisa dimengerti supaya lebih mendalam lagi atau bisa lebih dipahami lagi detail-detailnya bagaimana langkah-langkah dari tarbiyah satiyah ini. Aku qouli hadza fa astaghfirullah wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amrullah yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa lengkap ya. Semoga nanti bisa kita ambil manfaat serta ibrahnya terkait bagaimana kita menempat diri kita dengan tarbiyah satiyah, yang harapannya nanti kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dan yang paling bisa meningkatkan kita berikan untuk dakwah Islamnya. Mungkin sebelum acara selanjutnya ada yang ingin bertanya di chat, kelihatannya belum ada.
Insya Allah sudah jelas berarti ya, insya Allah. Baik, untuk acara selanjutnya ini ada sedikit informasi bahwasanya karena ini adalah malam peningkatan spiritual, jadi kepada Bapak Ibu semuanya ada tugas yang harus dilaksanakan secara mandiri. Sudah saya share ya di chat, nanti bisa dibaca. Saya